Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Kamar Sablon Digital. Salam berkreasi. Teman-teman, seperti biasa, gue lagi ada di toko dan ini kebetulan lagi ditemenin sama si kecil dan kita akan berkegiatan. Kegiatan apa yang akan gue lakukan? Silahkan ditonton aja, silahkan dicermati, silahkan diambil hal-hal yang baiknya. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan, silahkan langsung tulis aja di kolom komentar dan selamat menyaksikan. Gue akan ngajak kalian untuk produksi sesuatu yang kayaknya gue belum pernah deh untuk media yang ini. Jadi ini ada media tas sling bag atau apa ini namanya. Tadi gue udah coba-coba, kayaknya bagus juga nih, gue mau beli. Nah ini modelnya kayak gini ya. Nah ini model tas yang seperti ini. Dan maksud dari gue bilang tadi medianya belum pernah gue coba adalah media seperti kayak dulu waktu gue SMP pernah bikin kerajinan kayak gini. Ini dibilangnya kain imitasi atau kain kalep atau apapun itu namanya ya, bahan kalep lah gitu. Nah gue agak kurang yakin nih ini bisa tahan oleh panas atau enggak gitu. Kalaupun bisa di press, ini bakal berbekas banget karena ini kayak semacam karet ya, bukan kain ini. Jadi karet tuh kalian bisa lihat, ini bukan kain. Kalau misalkan kain kan seperti ini nih. Satu lagi nih tasnya juga nanti kita akan kasih logo juga ya. Kalau ini kan kain-kain entah Kodura, entah Rafael, entah apa ini namanya, yang jelas ini kain dan ini harusnya tahan panas, ini aman. Dan satu lagi ini kaos seperti ini ya, warna-warni lah pokoknya, ada 12 piece. Dan nanti sablonannya kurang lebih kayak gini. Jadi ini adalah sisa dari yang dulu. Ini lagi-lagi customer yang repeat order, Isco Care Peduli Pelosok. Jadi dia semacam kayak apa ya, lembaga kolektif mungkin ya, untuk membantu orang-orang yang ada di dalam pelosok-pelosok di daerah Pangandaran, Tasikmalaya kalau nggak salah. Jadi ya gue selalu ngasih diskon lah, karena ini bentuknya bentuk-bentuk sosial ya, kemanusiaan. Jadi kita kasih diskon untuk mereka. Mereka biasanya ngasih barang-barang seperti ini, ngasih juga bahan makanan, ngasih juga mungkin uang tunai gitu ya untuk orang-orang di sana. Dan ya udah, ini jadi teman-teman, kita akan bikin ketiga produk ini sekarang. Tas sling bag dengan bahan yang non kain, harusnya sih aman sih. Ini ada tulisan fashion, ini sablonnya apa ya, antara manual atau kayaknya manual sih ini, cuma nggak tahu lah, nanti kita coba aja. Ini yang kedua, kemudian yang terakhir adalah kaos ini. Kita lihat aja nanti ada hal apa yang bisa gue sampaikan di video ini. Teman-teman silahkan nonton dari awal sampai akhir, pokoknya ikutin terus aja video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjutin videonya, kunjungi website kreasi.id yuk. Di sana kita bisa bikin mockup produk-produk yang mau kita bikin dan bisa langsung diorder secara online loh. Jadi gampangnya, di website kreasi.id kita bisa punya gambaran bakal seperti apa jadinya produk kita nanti. Ada topi, kaos, jaket, tas, dan lain sebagainya. Di website kreasi.id juga, kamu bisa beli kebutuhan sablon digital dan juga spare part mesin printer DTF. Bahkan kamu bisa juga PO mesin printer DTF di website kreasi.id. Yuk, jangan lupa kunjungi website www.kreasi.id. Salam berkreasi. Oke teman-teman, tadi kita mau mulai ngeprint. Tadi kan seperti biasa ya, di maintenance, kemudian di cleaning sama nozzle check. Cuma ini di hasil nozzle checknya di samping merah, nah itu banyak banget bolong-bolongnya, lebih dari 50%. Warna putihnya yang di samping channel warna merah habis ya, bukan habis, bolong-bolong banyak banget, hampir 50% lebih. Dan ini caranya biasanya kalau ketemu kayak gini, kalau gue itu tinggal disedot damper aja. Jadi itu biasanya terjadi karena sudah banyaknya penumpukan di dalam tiang nozzle ya. Ambil cairannya, cairan cleaner kreasi yang warna hijau, kasih aja sekitar 0,2 atau 0,3 mili lah, maksimal setengahnya lah ya, maksimal. Tapi gue akan kasihnya segini aja. Kita akan tancapkan si ujung selang ini ke dalam tiang nozzle yang ada di dalam. Kita akan suntikan di atasnya seperti ini.
Cak, ditekan, kemudian biasanya tuh kan meluber ke pinggir tuh ada cairan-cairan cleaner. Kita bersihkan aja pakai cotton bud atau pakai tisu atau pakai apapun yang bisa menyerap cairan cleaner. Kemudian kita sedot ke atas. Area agak susah ada kamera. Nah, kita sedot seperti ini. Jangan didorong ya, disedot ke atas, maka nanti endapan-endapan tinta putih yang ada di dalam tiang nozzle dia akan ikut keangkat ke atas. Seperti ini. Ini adalah endapan tinta putih yang ada di dalam tiang nozzle. Kemudian kita isi lagi cairannya, seperempatnya lah. Kemudian ditarik perlahan-lahan untuk menghisap endapan yang ada di dalam tiang nozzle. Kemudian kita tarik, dan ini bisa berulang ya. Sekali lagi bisa sampai bersih atau si cairan yang tertarik itu udah lebih bening. Kalau tadi kan awal-awal putih banget ya, karena itu endapan putihnya tuh. Dan selesai. Setelah ini kita pasang lagi dampernya, kemudian di cleaning lagi dan di nozzle cek lagi. Kita akan lihat hasilnya gimana. Oke, proses cleaning udah selesai. Sekarang kita nozzle cek. Ini cleaning yang pertama ya. Mudah-mudahan langsung bagus. Oh enggak, masih ada yang segaris lagi. Mungkin nanti harus di cleaning lagi. Cuma ini jauh lebih baik daripada yang tadi ya. Kelihatan nggak? Nah itu dia. Nah itu dia. Masih ada yang bolong satu baris ya. Kita akan cleaning lagi sekali lagi. Ini hasilnya. Udah full semuanya ya. Oke, putihnya utamanya udah oke. Sip, lanjut. Kita sekarang akan langsung produksi. Oke teman-teman, ini tadi lagi ngeprint ya, udah lancar, putihnya udah tebal juga. Sekarang proses berikutnya adalah setelah diprint, dipotong lembaran-lembaran kayak gini. Sekarang kita kasih powder. Jadi hal kayak gini sorry banget kalau diulang-ulang karena memang prosesnya seperti ini. Dan biar teman-teman yang mau mulai bisnis ini juga sudah hafal gitu ya. Ini bisa dibulak-balik, diayun-ayun 2-3 kali. Dan kalau udah tinggal di kepruk atau disentil-sentil lah, bahasanya seperti itu. Terus berikutnya biasanya kalau gue digantung ke yang kayak penjepit klip kayak gini. Nah digantung, dikumpulin dulu sampai beberapa, sampai nanti kalau udah ada 5 atau udah agak penuh baru ovennya dinyalain. Jadi biar nggak kebanyakan nganggur ovennya, karena kalau ovennya nyala terus manteng kan lumayan listriknya ya. Oke, jadi prosesnya seperti itu. Sekarang kita lanjut lagi untuk ngeprintnya.
Oke, update. Sekarang kita akan ngerjain yang tas. Tadi kan untuk yang topi udah selesai. Untuk tas yang bahan kulit imitasi ini nih. Ini di bawahnya kita kasih karet penahan, terus pet filmnya, terus dikasih ini baking paper. Baru nanti kita presnya pakai presan kayak gini, mode yang paling low. Bekas ya? Pasti. pasti berbekas ini. Masih panas, kita tunggu beneran sampai bener-bener dingin aja. Nah, ini pasti berbekas sih. Oke, kita akan coba angkat. Kurang tekan doang nih, kurang rata nekannya yang sebelah sini. Belum nempel banget, masih ada Nah, ini tadi ada huruf S sama C-nya yang belum ke press. S sama C ini belum ke press. Kita akan press dengan cara digosok. Pastiin nggak bergerak ya pet filmnya ya. Digosok atau ditekan-tekan pakai ujung setrikaan ini bagian yang tulisannya belum nempel. Nah, adem lagi. Kuncinya sih sebenarnya di ngepresnya sih, harus rata gitu. Nah, udah mulai kebentuk. Oke, kurang lebih hasilnya kayak gini. Dan menurut gua ini jelek. Gua akan konfirmasi dulu ke orangnya. Ini jadi kurang bagus sih kalau menurut gua sih. Karena berbekas nih, seperti dugaan gua dari awal, bahan-bahan seperti ini. Nah, ini kan tebal nih bagian yang belum kepresnya. Begitu kita cek di sini, nah ini jadi kempes gitu. Ya sekarang hasilnya seperti ini, apa adanya aja. Kita akan kabarin ke orangnya. Kalau menurut gua sih jelek. Cuma nggak tahu kalau orangnya bilang nggak apa-apa, ya udah kita kerjain aja. A few minutes later. Dan ini udah dapet jawaban dari customernya. Apa-apa mas, yang penting nggak rusak katanya. Rusak sih enggak, cuma berbekas aja press panasnya. Kata dia bisa diminimalisir nggak mas, jadi nggak terlalu kelihatan berbekasnya. Kita jawab sejujurnya aja ya. Kalau panas dan tekanan ngetiknya tangan kiri susah, dikurangi, nanti nggak nempel. Nah, jadi kita jawab apa adanya aja, biar dia nanti pas udah ngelihat hasilnya secara langsung dia nggak kaget. Yang penting kita udah ngomong apa adanya. Oke, nggak apa-apa, sablon aja mas, yang penting tidak rusak dan bisa dipakai katanya. Nah, itu dari customernya ya, bukan kita ngakal-ngakalin ya. Ini langsung jawaban dari customernya. Jadi yaudah, kita akan lanjutin aja. Kita coba deh sedapatnya aja. Yang penting kita udah dapat lampu hijau nih dari customernya. Oke, kita lanjut ke tas yang berikutnya yang warna merah hitam. Jadi nanti posisinya gini nih. Ini logo Iscocare-nya di bawah sini di kantong sebelah kanan. Terus di sini ada channel YouTube-nya dia. Nah, ini di bagian dalamnya kita udah siapin potongan karet kayak gini ya. Ini ada di dalam sini juga ada, kita masukin, kita potong tadi, kita sesuaikan dengan kebutuhan si tasnya ini gitu. Kita tes dulu dia ngecap atau enggak gitu. 15 detik ya? 5 detik dulu. 5 detik. Oke, udah panas nih. Sekarang kita press di yang middle. Middle itu 165-an suhunya. 15. Nah. Tangan doang pegel ya, Pi. Nah, aman. Dah, 15 detik. Aman. Jadi untuk yang bahan yang tas yang kedua, yang warna merah dan warna hitam itu aman ya. Menggunakan suhu standar yang sama digunakan ketika menggunakan mesin press yang besar, yang kaos. Suhunya kisaran di 160 atau 165 dengan waktu 15 detik. Jadi aman. Nah, ini kita pasang, kemudian kita tempelin adjustment tab di kanan kirinya biar dia diem lah, kebantu diem. 15. Nah, prosesnya sama, kita tunggu dingin dulu. Panasnya mirip-mirip ya. Ya, mirip-mirip lah. Kita tunggu dingin dulu di sini aja deh. Semakin dingin dia semakin gampang dilepasnya.
makin mudah untuk dilepas. Ini udah agak, nah kan, jauh lebih gampang daripada yang tadi. Nah ini hasilnya, keren. Ini baru bagus. Jadi kalau gua ngelihat itu jelek, gua bilang jelek. Kalau bagus ya bagus. Sip, mantap. Lanjut, Vi. Akan dilanjutin sama Om Raffi. Gua mau asar dulu. Terus nanti yang ini terakhir aja, Vi. Kita eksperimen lagi untuk yang tas yang itu. Oke. Semenjak Raffi ikut bantuin di toko, jadinya gue sekarang udah jarang nongol di timelapse produksi seperti ini. Karena memang tugas Raffi itu salah satunya adalah untuk melakukan produksi atau hal-hal semacam inilah. Tapi tetap aja guide awalnya gue kasih seperti apa pelaksanaan produksinya dan segala macamnya. Jadi sisanya nanti Raffi yang ngerjain. Oke teman-teman, selamat pagi. Ini adalah hari berikutnya, hari Senin malah. Jadi kemarin kan terakhir kita kerja hari Sabtu, minggu libur. Sekarang hari Senin. Dan mau info aja, yang kemarin kita udah selesai ngerjain yang kaos, yang topi, sama yang tas warna merah dan hitam. Kita akan ngasih lihat sampelnya aja. Ini untuk yang topinya seperti ini, Isco Care udah selesai. Kemudian ini yang tasnya seperti ini, bagian atas tulisan Isco Channel, subscribe. Kemudian ini logonya, lalu ini yang ngelipat kainnya ya, bukan sablonnya, karena ini bentuknya dia agak besar. Nah seperti ini, Isco Channel. Jadi ini bagus ya. Karena sekali lagi kalau hasilnya bagus, gue bilang bagus. Kalau hasilnya jelek, gue pasti bilang jelek. Kayak yang kemarin tuh, gue udah fotoin hasilnya begini. Berbekas dia si cetakan presannya. Karena ini bahannya tuh kayak semacam kain imitasi yang dalamnya ada busanya. Entah busa apa namanya. Makanya dia jadi berbekas seperti ini. Tapi setelah gue chatting sama orangnya, katanya nggak apa-apa. Terusin aja mas, nggak apa-apa katanya. Yang penting nggak rusak dan berfungsi si tasnya. Ya udah, akhirnya kita terusin. Jadi hari ini gue bakal ngepres ini dulu. Kemudian setelah itu selesai, kita ke project berikutnya. Nanti adalah beberapa, ada kaos, hoodie, jumper, ada topi juga baru datang kemarin malam. Ya bisa nggak? Oh ini sakit gara-gara ini sandal, bukan kan? Gara-gara sepeda ya? Bukan di sini. Ini gaya banget sih, bolong-bolong. Hati-hati buka pintunya, ada motor nggak, lihat-lihat. Dah, salam. Oke, makin kesini agak lebih mending ya. Kita fokusnya di bekas presannya aja, di bekas presan yang alat pres ini semakin lama semakin menghilang. Mungkin udah semakin ketahuan cara yang baik gimana. Jadi tekanannya nggak usah terlalu kenceng ternyata ya. Tekanannya nggak usah terlalu kenceng. Terus bisa juga pakai metode gosok. Tapi gosoknya bukan gosok maju mundur gitu, tapi ditekan, digoyang-goyang gini dikit sambil mundur ke belakang gitu ya, ke sisi satunya, terus ditekan lagi, terus digosok-gosok ke atas gitu ya. Dan itu tekanannya jangan terlalu kencang. Terus jangan lupa ditambahin adjustment tab yang model tab seperti ini di pinggiran desainnya, biar dia pada saat digosok-gosok seperti ini, gosok pelan seperti ini, dia nggak berubah posisinya. Dan hasilnya alhamdulillah jadi lebih bagus, nggak terlalu berbayang seperti yang awal, seperti yang ini nih. Nah ini kan berbayang banget ya, bukan berbayang, berbekas. Kalau yang itu enggak. Oke, kita lanjut dulu ya. Jadi teman-teman, pekerjaan seperti ini memang terlihat mudah, tapi selama ini yang gue jalani itu tetap aja ada resikonya. Resikonya ya seperti ini, resiko teknis atau resiko kualitas produksi ya. Tapi alhamdulillah untuk customernya ini tergolong oke-oke aja ya. Maksudnya nggak terlalu ribet, jadi alhamdulillah. Nah dari pengalaman ini jadi gue dapat ilmu baru lagi untuk produksi di hari berikutnya. Jadi yang dibilang guru adalah pengalaman adalah guru terbaik itu ternyata benar ya teman-teman. Oke teman-teman, alhamdulillah udah selesai. Tadi kurang 2 topi aja, udah di press, udah dimasukin, dan ini udah di packing, ready dikirim ke Tasikmalaya hari ini. Mudah-mudahan langsung segera
sampaikan ke sana, langsung sampai karena ini akan dibagikan ke orang-orang yang membutuhkan di sana, mungkin juga untuk volunteernya, dan mudah-mudahan dilancarkan lah semua kegiatan si Isco Care ini ya. Dan ini jam 9:30, Om Raffi udah datang, lagi bersih-bersih dia di luar. Mana dia? Terima kasih teman-teman yang udah ngikutin video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada hal baik yang bisa teman-teman dapatkan, dan nanti kalau misalnya ada pertanyaan silahkan langsung tulis aja di kolom komentar. Dan jangan lupa kalau mau mendukung channel ini silahkan kunjungi link-link di atas ini. Dan yaudah, gitu aja. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkreasi. Tuh, si Om Raffi lagi nyapu-nyapu.